Perkenalkan, nama saya Fadil Mahesa Pratama dari PPTQ Al-Azam. Salam tahiyat tanda hormat kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta para teman-temanku sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkah limpahan nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Di dalam bermuamalah terdapat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia bernama riba. Riba di dalam bahasa artinya az-ziyadah atau tambahan. Sedang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Qur'annya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan al-bai' atau jual beli, wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Riba dibagi menjadi dua macam, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi ketika ada penambahan nilai pada transaksi jual beli atau pinjam meminjam. Hal ini dikarenakan adanya penundaan pembayaran atau yang biasa kita sebut bunga. Sedangkan riba fadl adalah riba yang terjadi ketika kita ingin melakukan pertukaran suatu barang sejenis dengan nominal yang lebih besar. Sebagaimana contohnya menukarkan uang receh dengan uangnya lebih besar dengan embel-embel untuk penukaran uang kepada pihak bank. Inilah yang terjadi pada masyarakat kita. Saat mendekati bulan Syawal, masyarakat panik. Aduh, aku mau ngasih apa ya keponakanku ya? Nah, inilah celah bagi para pelaku ribawiyah untuk melakukan aksinya, yaitu dengan cara membuka jasa penukaran uang. Nah, misalkan kita ingin menukarkan uang Rp10.000, maka mereka akan menukarkan uang Rp5.000 dan uang Rp4.000. Lah terus Rp1.000-nya kemana? Rp1.000-nya dibuat uang untuk jasa peminjaman ke pihak bank. Nah, Rp1.000 inilah yang dimaksud dengan riba. Tidak hanya diharamkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi para pelaku riba diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperangi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba apabila kalian beriman. Dan di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kalian tidak melakukannya, maka yakinlah, umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila kalian bertobat, maka kalian berhak mendapatkan pokok-pokok dari harta tersebut. Dan kalian tidak mendolimi dan tidak juga didolimi. Yang dimaksud pokok-pokok harta kalian adalah uang riba yang telah digunakan atau didapatkan boleh untuk kita ketika kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 cara untuk menghalangi riba. Yang pertama, taubatan nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya tobat. Tobat ada 3 syaratnya. Yang pertama, berlepas diri dari dosa tersebut.
Yang kedua, menyesali atas dosa tersebut. Dan yang terakhir, bertekad untuk tidak melakukan dosa tersebut. Yang kedua, berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguhnya Maha Pengampun. Maka semoga dengan kalian berdoa, insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang ketiga, ubahlah gaya hidup. Inilah 3 syarat untuk kita menghalangi riba. Oleh karena itu, marilah kita ubah gaya hidup yang haram menjadi halal dengan 3 cara tersebut. Jika ada jarum yang patah, janganlah simpan dalam peti. Bila ada kata saya yang salah, janganlah simpan di dalam hati. As-sabaru yu'inu ala kulli amalin. Sabar adalah penolong dari segala pekerjaan. Maka dari itu, bersabarlah kalian dan jadikanlah kesalahan sebagai pelajaran berharga untuk menempuh masa depan yang cerah. Syukran, hadza minni narju li jami'al khata'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.